Tatkala Abu Nawas belum dikenal secara akrab oleh Baginda Raja, ia sudah top di kalangan khalayak ramai sebagai seorang cerdik pandai. Selain cerdik dan kocak, Abu Nawas juga sering membuat lawan bicaranya mati kutu. Nasib seperti itu pernah dialami oleh seorang hakim kota yang mencoba menghina Abu Nawas. Suatu ketika, Abu Nawas berbincang-bincang dengan hakim kota. Seperti umumnya cendekiawan masa itu, hakim kota sering berpikir hanya dari satu sisi saja. Hakim ini membuka percakapan secara meyakinkan. Seandainya saja setiap orang mau mematuhi hukum dan etika. Abu Nawas langsung menukas, bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tetapi justru hukumlah yang harus disesuaikan dengan kemanusiaan. Hakim mencoba bertaktik, tapi coba kita lihat cendekiawan seperti Anda. Kalau Anda memiliki pilihan, kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan Anda pilih? Abu Nawas menjawab seketika, tentu saya memilih kekayaan. Hakim membalas sinis, memalukan. Anda adalah cendekiawan yang diakui masyarakat, dan Anda memilih kekayaan daripada kebijaksanaan. Abu Nawas bertanya, kalau pilihan Anda sendiri apa? Hakim itu menjawab tegas, tentu saya memilih kebijaksanaan. Abu Nawas menutup pembicaraan dengan mengatakan, terbukti semua orang memilih untuk memperoleh apa yang belum dimilikinya. Sang hakim seperti kena pukulan telak. Ia jengah, raut wajahnya merah padam. Dan selanjutnya Abu Nawas mengangkat pantatnya dari kursi. Ia pamit pergi meninggalkan hakim yang mati kutu itu. Dan ini adalah satu kisah lagi tentang ide gila Abu Nawas menyogok tuan hakim dengan segantong kotoran sapi. Siang hari, udara yang panas membuat Abu Nawas tampak bermalas-malasan di rumah saja. Saat kantuk mulai menghanyutkan dirinya, tiba-tiba terdengar suara salam. Ada tamu rupanya. Waalaikumsalam, jawab Abu Nawas. Lelaki yang datang itu ternyata tetangga sebelah, Abu Mizan. Ada apa ini? Tumben siang-siang datang kemari, tanya Abu Nawas. Usai bersalaman dengan tamunya, Abu Mizan pun bercerita panjang lebar tentang kasus yang dihadapinya. Intinya, ia meminta tolong Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah itu. Begini ceritanya. Telah berulang kali Abu Mizan mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Hakim di desanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk mendatangani perjanjian itu. Keadaan ini selalu berulang sehingga ia menyimpulkan bahwa si hakim meminta disogok. Tapi Abu Mizan itu tahu bahwa menyogok itu diharamkan agama. Itu sebabnya apapun yang terjadi, Abu Mizan ogah menyogok hakim itu. Hanya saja, bagaimanapun tingkah hakim tersebut membuat Abu Mizan dongkol. Itu sebabnya ia mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. Tuan kan dekat dengan Baginda, tolong bantu saya, pinta Abu Mizan yang memalas kepada Abu Nawas. Ah, itu urusan kecil, gak perlu lapor Baginda segala, jawab Abu Nawas disambut wajah ceria Abu Mizan. Terus saya mesti berbuat apa? Tanya Abu Mizan berharap-harap cemas. Selanjutnya Abu Nawas memberitahu kiat menghadapi hakim mata duitan macam itu. Abu Mizan menyambut ide Abu Nawas dengan senang hati. Baiklah kalau begitu, saya akan lakukan seperti yang Tuan resepkan, ujar Abu Mizan memohon diri. Seperti yang dinasihatkan Abu Nawas, Abu Mizan menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisinya dengan tahi sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya ia mengoleskan mantega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan hakim. Saat itu juga hakim biasanya sok sibuk, langsung tidak sibuk, dan punya waktu untuk membubuhi tanda tangan pada perjanjian Abu Mizan. Abu Mizan kemudian bertanya, Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan? Hakim tersenyum lebar. Ah, kau jangan terlalu dalam memikirkannya. Ia mencuil sedikit mentega dan mencicipinya. Wah, enak benar mentega ini. Ya, jawab Abu Mizan, sesuai ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu dalam.
Karena urusan sudah kelar, maka Abu Mizan pun pamit pulang. Dan ternyata isi di bawah mentega dalam gentong itu adalah kotoran sapi yang telah dimasukkan oleh Abu Nawas untuk sogokan kepada sang hakim itu.